Ada seorang laki-laki misalnya terkagum dengan seorang wanita yang secara zahirnya adalah halal untuk dinikahinya. Bukan ibunya, bukan kakaknya, bukan anaknya. Orang lain, ajnabiyah. Yang secara syariat boleh dinikahinya. Ada kekaguman. Apakah boleh kita berdoa, ya Allah, dia sangat solehah. Jadikan dia istriku. Dia minta seperti itu. Doa semacam itu bukan sesuatu yang dilarang, karena orang boleh menginginkan kebaikan dari manapun datangnya. Cuma doa itu kurang tepat. Sebab dalam urusan perjodohan tidak begitu kaidahnya. Dalam urusan perjodohan doa boleh, karena doa itu bukan kita menginginkan seorang yang jahat, karena kita merindukan kebaikan. Memang tidak terlarang doa dengan semacam itu, ya Allah jadikan dia pasanganku. Namanya berharap, sambil berharap dibaringkan dengan doa. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah harap dan doa ini ternyata lupa dengan cara yang paling tepat yang diajarkan baginda Nabi, yaitu kita beristikharah. Istikharah itu gimana sih kaidahnya? Kaidah istikharah adalah jika orang tersebut sangat layak untukmu, pantas untukmu, itu baru diistikharoi. Seorang wanita dilamar seorang laki-laki yang soleh, baik, dan pantas untuk menjadi suaminya, maka baru layak istikharah saat itu. Tapi kalau yang meminangnya adalah pelaku dosa, pemabuk, penjudi, pezina, ya nggak perlu diistikharoi. Jadi istikharah itu berlaku kapan? Di saat orangnya kayak tadi itu. Mungkin dia adalah soleh atau solehah, layak untuk menjadi pasangannya, baru berlaku saat itu istikharah. Dan di dalam istikharah ini adalah doa. Bagaimana doa istikharah itu? Doa istikharah ini tidak boleh ngatur Allah. Karena apa? Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang menurut kita tidak baik kadang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam urusan menikah ini memang perlu memilih kita. Dan Nabi pun berbicara tentang pilihan, tungkahul mar'atu li arba'in, dalam memilih. Maka kita harus benar-benar memilih. Memilih ini, di samping kita setelah memilih sesuai dengan syariat, kita serahkan pilihan kita kepada Allah dalam doa hadis sahih yang diajarkan Nabi. Doanya enggak seperti itu. Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqturhu li. Ya Allah, kalau memang itu baik untukku, hidup di duniaku dan di akhiratku, ya Allah, maka mudahkanlah untukku. Wa in kana hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Kalau memang dia tidak baik, memang secara lahir dia baik. Dia solehah. Tapi kalau memang tidak baik untukku, ya fasrifu anni wasrifni anhu. Kalau memang enggak baik untukku, ya Allah jauhkan dariku. Nah ini. Kepasrahan ini penting. Jadi doa tadi sudah doa setengah maksa kepada Allah. Memang tidak haram, tapi tidak begitu bimbingannya dari baginda Nabi SAW. Jadi karena ini memilih dan kita tidak mengerti mana hakikat kebaikan yang sesungguhnya. Hanya Allah yang tahu, maka hendaknya di dalam kita memilih pasangan itu secara lahir sudah benar menurutmu. Baru setelah itu kamu menghadap kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia baik untukku mudahkanlah. Kalau tidak jauhkan dan ganti yang lebih baik. Selesai. Karena yang dihindari adalah apa? Dia selalu dibawa-bawa dalam angan dan bayang. Sehingga masuk dalam dunia khayal yang haram nanti. Hanya pengen dia. Mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Ini bermasalah. Ini kan budaya-budaya yang tidak Islam yang masuk dalam wilayah pergaulan kaum muslimin. Jadi doa seperti itu karena itu kesolehan bukan sesuatu yang dilarang. Cuman lebih tepat lagi adalah doa tadi istikharah, minta petunjuk ya Allah. Kalau memang ini baik untukku mudahkanlah untukku, dan jika tidak baik untukku maka jauhkanlah dariku. Jangan seperti doanya anak muda yang maksa, ya Allah kalau memang baik untukku jadikan mudahkanlah untukku. Kalau tidak baik untukku jadikanlah baik untukku. Itu sudah sul adab. Maksa kepada Allah, tidak begitu ya? Karena biasanya, karena yang perlu dihindari bukan masalah itu. Kadang-kadang mendahulukan hati sebelum syariat baginda Nabi SAW. Sehingga kalau sudah mendahulukan hatinya dulu, akhirnya dunia ini menjadi seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat. Orang tua dilanggar, bapak dilanggar. Bahkan kadang lihat
hakikat kesolehannya pun sudah berubah standarnya. Memang dia baik, iya. Baik dari segi apa? Nggak tahu. Lihat. Ini banyak orang seperti itu. Bingung, dia bilang, ditanya kebaikannya sisi apa? Nggak tahu. Karena mendahulukan senang duluan, ini bahaya. Dan itulah wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina, yaitu dengan budaya-budaya memadu kasih sebelum adanya yang ikatan yang halal. Telepon-telepon, wal ini. Makanya kita tidak ingin mengantarkan, biarpun bahasanya doa, bisa jadi mesum itu nanti. Bahasanya doa, ya Allah jadikan dia istriku. Nah, setiap hari doanya begitu, 1000 kali sehari. Artinya dia kapan dia menyebut namanya, ingat dia. Ini berbahaya sekali. Ini merusak. Kalau sudah seperti itu, berbahaya sekali. Sehingga seseorang bisa di dalam kesehari-hariannya adalah hanya mengingat hal-hal yang semacam itu. Makanya kita ingin alihkan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan cara berdoa yang baik. Sehingga di saat pergi dan datangnya dia adalah enteng. Di saat enggak jadi pun enggak sakit hati. Sebab ada orang loh lihat, saking bingungnya itu. Minum baygon. Ada atau tidak? Itu kan orang gila. Minum itu adalah es degan, es sirup. Ini gara-gara urusan-urusan yang namanya cinta sebelum waktunya itu. Cinta yang tidak syar'i itu adalah na'udzubillah banyak kehinaan-kehinaan. Allah dilanggar. Dan kita tidak ingin mengajari seseorang melanggar Allah. Dimulai dari itu tadi. Sehingga semakin lengket. Sehingga apa? Orang tuanya pun dilanggar. Saat orang tuanya gak setuju pun tetap. Karena seolah-olah di dunia hanya ada dia saja. Lihat bahayanya. Baik, maka jangan berdoa seperti itu lagi. Akan tapi doalah dengan doa yang diajarkan Nabi. Kalau memang dia baik untukku, ya Allah mudahkan. Kalau tidak, jauhkan dan ganti yang lebih baik. Ngomong diganti yang lebih baik saja nggak berani loh. Saking gula Jawa rasa coklat. Itu kadang-kadang padahal lebih baik kan lebih cantik, lebih. Pokoknya lebih. Kalau dia lembut, dia lebih lembut lagi. Dia kaya, lebih kaya lagi. Lebih, tapi gara-gara itu tadi ya sudah ngomong, ya Allah kalau memang dia ganti, ngomong ganti aja nggak bisa. Ganti yang lebih baik. Masya Allah. Dan berbahayanya hal yang semacam ini kadang ibundanya, ayahandanya menyodorkan seorang pria yang sangat baik pun ternyata ditolak oleh wanita tersebut. Karena menjadi dungu di saat seperti itu. Baik, maka biasakan dengan doa yang diajarkan baginda Nabi, bukan doa yang seperti itu lagi. Ya? Memang secara lafaz tidak ada salahnya. Akan tapi dikhawatirkan di balik itu semuanya ada yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba. Akhirnya dari itu semuanya mengajari melanggar Allah, melanggar orang tua, melanggar guru, dan bahkan melanggar hati kecilnya sendiri. Alangkah banyaknya seseorang memaksa harus menikah dengan dia, padahal orang tersebut tidak punya kelebihan sama sekali. Karena sudah terlanjur kena panah asmara. Jatuh cinta, nggak enak semuanya. Hati-hati ya, maka doalah dengan doa orang yang benar-benar pasrah kepada Allah.